Mari Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang tadi juga sudah dibacakan, dan kita akan fokus pada satu ayat, yaitu ayatnya yang ke-58. Ayatnya yang ke-58 kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Korintus pada waktu itu sedang dalam masalah. Dan di tengah-tengah kebimbangan yang mereka rasakan pada waktu itu, surat ini dikirimkan oleh Rasul Paulus. Apa sebenarnya yang terjadi di jemaat Korintus? Pada waktu itu, sebenarnya jemaat Korintus ini sudah mulai bertumbuh, ya, walaupun juga sebenarnya terkadang terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, bahkan juga terjadi perpecahan. Tetapi seiring berjalannya waktu mulai pulih, ya, dan jemaat itu mulai bertumbuh. Akan tetapi ternyata mereka itu tidak boleh dikatakan masih belum terlalu dewasa atau masih belum dewasa, sehingga ketika datang masalah maka mereka mudah bimbang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sebenarnya masalah yang terjadi di tengah-tengah Korintus pada waktu itu? Yaitu masuknya suatu ajaran sesat, ajaran yang bukan dari Injil yang diberitakan oleh Paulus. Kalau kita melihat secara keseluruhan pasal 15 ini, Paulus menjelaskan dengan sangat rinci tentang kebangkitan orang mati. Dan ternyata inilah masalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus pada waktu itu. Dan ajaran itu membuat mereka bimbang, sehingga mereka mulai ragu-ragu untuk melayani Tuhan. Mereka mulai ragu-ragu untuk melakukan pemberitaan Injil. Karena apa? Karena ajaran ini tadi. Jadi percuma kita melayani Tuhan, percuma kita melakukan pekabaran Injil kalau tidak ada hasilnya. Jadi semua sia-sia. Karena apa? Karena tidak ada kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya masalah-masalah seperti ini juga bukan hanya saja pada waktu itu terjadi, tetapi sudah jauh sebelumnya terjadi. Ada banyak sekte-sekte yang mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan. Dan kita melihat pada zaman Tuhan Yesus, ada perbedaan pendapat di antara orang Yahudi sendiri mengenai kebangkitan. Kendati pun orang Farisi mempercayainya, tapi orang Saduki tidak. Kita bisa membaca di Matius 22 ayat 23, Kisah Rasul 23 ayat 8. Mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan. Jadi mereka mulai masuk di tengah-tengah jemaat, dan jemaat itu mulai bimbang. Dan juga ketika Rasul Paulus membicarakannya di Athena, Paulus dihina oleh mereka. Mereka menertawakan Paulus. Bagaimana mungkin ada kebangkitan orang yang sudah mati? Tidak mungkin. Bagaimana caranya? Tubuhnya sudah dikubur, terus bagaimana dia bisa bangkit kembali? Jadi tidak masuk akal mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata ajaran-ajaran ini masuk sampai ke dalam jemaat Korintus.
Dan jemaat Korintus sebagian besar latar belakang mereka adalah orang-orang Yunani. Dan orang-orang Yunani itu suka berfilsafat, Bapak Ibu. Apa yang tidak masuk logika mereka tidak terima. Termasuk kebangkitan ini mereka tidak terima. Jadi ngapain kamu pelayanan? Ngapain kamu begitu giat sekali untuk melayani Tuhan? Apa tujuan kamu melayani? Itu semua sia-sia. Karena apa? Kristus yang dikuburkan itu, Kristus yang sudah mati itu, yang kamu beritakan itu tidak bangkit. Itu hanya cerita saja. Mulai goncang mereka, mulai bimbang mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, Rasul Paulus mengirimkan surat ini dan dia menguraikan sangat rinci sekali, ya. Tetapi Bapak Ibu, kita memang tidak heran ya kalau itu terjadi di tengah-tengah jemaat. Karena apa? Ya namanya juga manusia ya. Mungkin sebagian juga kalau di antara kita mungkin dulu kita tidak paham. Saya pun juga belum paham dan tidak paham Bapak Ibu waktu itu. Ya. Saya juga tidak percaya dan saya ragu-ragu, benar nggak sih? Tapi setelah membaca firman Tuhan, ketika kita imani, maka itu pasti akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang pada waktu itu Korintus sedang diwarnai dengan berbagai ragam pengajaran. Ya, dan salah satunya seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Dan kebetulan tidak sedikit jemaat itu ya dilatar belakangi dengan orang-orang yang suka berfilsafat dan hanya menerima yang masuk logika saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang paling sering muncul di dalam hati banyak orang setiap kali hendak melakukan sesuatu adalah, apakah ada gunanya? Ketika saya melakukan suatu pekerjaan, apakah ada untungnya? Apakah ada hasilnya pada waktu melakukan sesuatu? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah wajar. Karena siapa yang mau melakukan sesuatu apabila tidak ada faedahnya? Tidak ada orang yang mau melakukan sesuatu dengan sia-sia, bukan? Misalnya kita disuruh melakukan suatu pekerjaan, tapi kita tidak paham, kita tidak mengerti. Lalu setelah itu ada orang datang, ngapain kamu kerjakan itu? Apa untungnya bagi kamu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang merasa hal yang baik telah ia bangun atau hal baik yang telah ia kerjakan ketika mendapatkan tantangan terlalu cepat untuk menjadi lemah dan menyerah. Lalu merasa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang sia-sia. Inilah yang sedang terjadi di Korintus pada waktu itu. Di tengah-tengah kebimbangan mereka, Paulus menjelaskan bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Itu di ayat 20 pasal 15. Paulus menjelaskan di ayat 31 dan 32, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Jadi kalau tidak ada kebangkitan, ya sudah, kalau begitu nggak usah kita pelayanan. Nggak usah kita bekerja terlalu keras, karena tidak ada hasilnya. Dan kemudian di ayat-ayat selanjutnya sangat rinci Paulus menjelaskan tentang kebangkitan ini. Sehingga di ayat 58 yang kita bahas pada saat ini, Paulus menyampaikan
dengan menyimpulkan dari semua yang ia jelaskan dari ayat 1 sampai 57, dia menyampaikan kesimpulannya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Karena apa? Karena Yesus telah bangkit, maka kamu harus berdiri teguh. Ya. Karena Kristus sudah bangkit dan juga suatu kelak kita akan dibangkitkan, maka kamu harus berdiri teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Maka dari nats ini Bapak Ibu, kita belajar di bawah satu tema, yaitu pelayanan yang tidak sia-sia. Pelayanan yang tidak sia-sia. Apakah ada pelayanan yang sia-sia? Ada. Jikalau pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan itu di luar Yesus, maka itu adalah sia-sia. Pengkhotbah sampaikan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan, maka tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus katakan, karena Kristus telah bangkit dan suatu kelak dia akan menjemput kita, dia akan membangkitkan kita juga. Ya, maka kita harus berdiri teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu, ayat 58 ini adalah bentuk kalimat present imperatif. Present imperatif artinya suatu perintah. Ayat 58 ini adalah suatu perintah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus supaya mereka berdiri teguh, jangan goyah. Karena apa? Karena Kristus telah bangkit dan semua pelayanan yang kamu lakukan tidak sia-sia. Tetapi sebaliknya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus pasti akan datang. Pasti akan datang. Karena dia datang, maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, jangan diam saja. Kalau kita adalah pengikut Tuhan, murid Tuhan Yesus, harusnya kita mencontohi Rasul Paulus yang begitu menggebu-gebu dalam melayani Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, kita harus mengerti, kita harus yakin bahwa pelayanan yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Karena apa? Karena kita lakukan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus terus kita harus terus setia sampai akhir. Karena firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semua yang melayani pada sore hari ini, Tuhan mencatat semua. Dan Tuhan tidak hanya mencatat bahwa kamu melayani sebagai musik atau apa segala macam, tetapi sekaligus juga Tuhan menilai hatimu. Apakah pelayanan yang kamu berikan pada sore hari ini tulus atau ada motivasi yang lain? Tetapi Bapak Ibu, satu hal yang harus kita ingat, bahwa apapun yang kita lakukan, jerih payah yang kita lakukan tidak sia-sia. Di situ Paulus katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Tetaplah berdiri di satu posisi, artinya tetap setia. Jangan lagi bimbang, jangan goyah, jangan bergeser. Ketika ada ajaran lain masuk, jangan terima lagi. Bapak Ibu, 2 bulan yang lalu saya mengikuti suatu pertemuan, dan ketika saya pesan Maxim, ternyata yang
driver saya itu adalah saksi Yehova. Ternyata di perjalanan itu Bapak Ibu dia tidak menyanyiakan waktu. Mungkin dia pikir saya orang awam ya. Tapi kalau kita tidak teguh pada firman Tuhan, bisa kita terkecoh Bapak Ibu. Karena jauh sekali perjalanannya, itu kurang lebih 40 menit. Dan dia memanfaatkan waktu itu. Namanya Deborah. Nah, setelah sampai di tempat tujuan, dia memberikan kartu kepada saya. Bapak Ibu, kalau saya tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kalau saya tidak punya keyakinan yang teguh kepada Tuhan, mungkin saja saya mengikuti ajaran saksi Yehova itu. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan iman kepada saya. Dan saya tidak goyah Bapak Ibu. Setelah itu ya sebagai orang yang saling menghargai ya, saya tetap menerima. Walaupun dari awal dia ngomong dia saksi Yehova, sebenarnya sudah saya menolak, hati saya menolak. Tapi ya sudah, dengar aja, orang aku juga digonceng dari belakang, udah dengar aja gitu. Tapi setelah sampai dia kasih kartu itu, tetap saya terima. Setelah itu saya robek Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang semacam itu giat untuk menyampaikan ajaran mereka. Nah, kita jangan kalah dong. Harus semangat untuk memberitakan kebenaran, karena kebenaran yang kita sampaikan itu adalah kebenaran yang kekal, yang membawa kepada kehidupan yang kekal dan tidak sia-sia. Sebab ada jaminan kehidupan kekal bagi kita, dan penjaminnya adalah Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, jangan mau kalah kita ya. Oke Bapak Ibu, jangan mau kalah kita. Nanti kalau datang ajaran-ajaran itu ke kita, misalnya saksi Yehova atau dari sekte-sekte lain, gak apa-apa Bapak Ibu, sebagai sesama manusia yang mungkin kita mendengarkan. Kalau ada waktu, tapi kalau tidak, atau kalau kamu bimbang, usir saja. Atau maksudnya izin aja, bilang maaf ya, saya lagi sibuk. Tapi mereka setelah itu Bapak Ibu, kalau kita welcome di awal-awal, pasti berikutnya mereka akan datang lagi. Nah, beginilah ajaran yang masuk di Korintus pada waktu itu, sehingga membuat jemaat itu bimbang. Tetapi Bapak Ibu, hari ini Tuhan katakan kepada kita, kamu harus berdiri teguh, jangan goyah, jangan mau digeser, tetapi kamu juga harus giat. Ya, berlimpahlah dalam kualitas dan kuantitas, dan semangat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu. Jeripaya itu Bapak Ibu, itu termasuk kelelahan, keletihan, kerja keras membanting tulang, susah payah. Jeripaya itu, ya itu tadi, kita bekerja keras seperti Paulus. Bahkan dia katakan, saya bekerja lebih keras, lebih daripada yang lain itu. Karena apa? Karena cintaku kepada Tuhan. Jadi kalau malam ini jemaat GSRI Epitel mencintai Tuhan, maka marilah kita bekerja lebih keras untuk pelayanan Tuhan. Karena apa? Karena setiap pelayanan yang kita lakukan, dari hal yang kecil, menyapu lantai, sampai pelayanan di altar, semua dicatat Tuhan dan tidak ada yang sia-sia. Mendoakan sesama jemaat pun juga, itu juga tidak sia-sia. Itu menunjukkan bahwa kita saling peduli. Jangan menunggu Bapak Gembala untuk minta tolong dulu untuk sapu gereja. Jangan. Mari kita sama-sama mengambil bagian sesuai dengan apa yang kita mampu. Dulu waktu saya SMP itu, yang mampu saya lakukan adalah hanya untuk sapu gereja, karena saya belum bisa untuk melayani. Tapi kalau sekolah minggu, saya ambil bagian, misalnya bawa persembahan gitu, ngedarin kantong persembahan. Apapun yang kita bisa, ya, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Jadi sekarang kita sudah menemukan jawaban kenapa pelayanan kita tidak sia-sia, yaitu karena Kristus sudah bangkit dan Dia akan datang kembali dengan membawa upah kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita terus menjadi jemaat yang setia. Hari ini yang sudah berjemaat di GSRI Epitel, tetaplah menjadi jemaat yang setia. Amin. Bila perlu, bawa lagi jiwa-jiwa yang baru. Sebab kalau ada satu orang yang percaya, ada sukacita besar di dalam kerajaan surga. Jadi jangan hanya bertumbuh secara kuantitas atau kualitas, tetapi harus diiringi dengan kualitas dan kuantitas. Ya, semakin dewasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita harus menjadi jemaat yang setia, yang berintegritas, dan yang suka memberitakan Injil melalui keberadaan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan hari ini kita mengingat bahwa apapun pelayanan yang kita lakukan, asal kita lakukan di dalam Tuhan, tidak akan sia-sia.